Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, sebutin kaula amul jaaki tor emul jaaki san Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus deka para masyayikh saya semakin juga hadir. Saya semakin juga rabu di tengah-tengah kita beda Kiai Haji Muhammad Fakih Ali dari situ benda juga nan beda kiai-kiai selain. Sebutan kaula tak bisa nyebut asma'ipun satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ben ta'zim buten kaula dek para ajunan seteja para rabu, para hadirin hadirat saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala. Gila ampun kita sami-sami ngaji. Ampun cukup saya setengah sejam gak itu cukup. Gila terang ngaji sampai bab laki bini engki. Masalah rengik juga engki. Kerja juga. Setelah ampun jelas gila ampun. Kare bingung kau lega itu orang ngaji bab apa. Karena lastari terang ngaji ngapi apa. Sarang pakai. Tapi moga-moga pengajian malam semakin gak dinto rajin manfaat. Rajin barokah. Para Rabu saya mulia kisah Allah sekunik kita tahu mode pa'a tentang karena semakin gak dinto pengajian dalam rangka Tanzilul Quran. Yang pertama ngereng sami-sami kita amuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sekatima rahmatipun tak buambu tak kebeget ki ayatoraki dekat kaula sareng para ajunan sedaja sing kena malam semangkin malam dari malam-malam bulan Ramadan, malam sepenuh barokah. Kita paringi bagian bisa hadir, bisa ngaji, Kak Dinto rahmat saya sangat raja, saya perlu kita setuju nyokore dekat Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan panika Allah Subhanahu wa taala banyak nurunaki rahmat. Banyak apareng maghfirah pangapora dekat kita sebanyak dosa. Juga sering sarang para ulama termasuk sarang guru kita bersama Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Malam-malam pertama 10 hari pertama kan itu bulan Ramadan Allah nurunaki rahmat. 10 hari kedua di bulan Ramadan kan itu Allah aparing maghfirah dekat kita. Pangapura kan itu aparing ngaji dekat kita. Terakhir semakin kita masuk 10 terakhir di bulan Ramadan Allah gak itu malam-malam semakin semakin gak itu banyak memerdekakan dari kita kaula baca dengan gak itu belum tentu kaula
Tapi Allah banyak memerdekakan kita dari api neraka. Artinya katibon apa? Mun kita adua minta sepora ngaji Quran ibadah mesemak ke Allah Subhanahu wa taala malam-malam terakhir di bulan Ramadan gak itu insya Allah kaulah panjenengan bakal bebasaki dari api neraka. Amin Allahumma. Dari boljana bulan Ramadan gak itu sampai dua kisaran Imam Ibnu Hajar orang seret ngarep dulia ngalai dari bulan Ramadan gak itu termasuk dari dosa raja. Wa minal kabair ayyatamanna bizawali Ramadan. Orang seret ngarep dulia apesa kok terus dulia terasan deh. Tak senang bulan Ramadan polana mun siang tak bisa full. Ini termasuk dosa raja di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nurunaji rahmat sesangat raja di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala apareng di bulan Ramadan sekatima Allah tak apareng di bulan lain selain Ramadan. Pas kita terodulia apesa saat bulan Ramadan kak dinto termasuk dosa raja. Makanya kita epakon sarang para ulama, epakon sarang para guru bulan Ramadan gak dinto supaya bisa kita gak dinto mesemak Allah dapat banyak ibadah sholat tarawih, sholat wajib, sholat sunnah semacam gak dinto dan termasuk tilawatil Quran, maos Al-Quran. Para rabus jaki Allah Al-Quran manika etoronaki sareng Allah Subhanahu wa taala beda tahapan-tahapan. Pertama Al-Quran etoronaki sareng Allah secara langsung. Tolong juz kadinto etoronaki malam Lailatul Qadar. Kedua kisah para ulama Lailatul Qadar kadinto bisa terjadi malam-malam kecil, malam selekor, malam tolol ekor, malam segemi, malam betol ekor. Itu malam-malam kecil. Beda si ada bu 10 terakhir kan itu termasuk kemungkinan besar Lailatul Qadar ada di malam-malam tersebut. Termasuk semakin kan itu malam Lailatul Qadar juga ada dua kisaran Kanjeng Nabi Muhammad. Malam 4 lekor walaupun bukan malam ganjil. Beda salah satu hadis Sayyidina Bilal kan itu ada bu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam 24 bulan Ramadan. Moga-moga ngajina kaula panjenengan gak dintoke malam semakin masuklah sebagai qiyamul lail. Moga-moga juga tepat malam Lailatul Qadar sehingga ngajina kaula panjenengan malam semakin gak dinto bakal ebitok sebagaimana kita beribadah lebih dari 1000 bulan. Lebih dari belum polo telok tahun. Jadi si ada bu hati gak dinto. Lah Al-Quran gak dinto ternyata diturunkan kisah Allah secara langsung dari Lauhil Mahfud ke langit dunia ini secara langsung. Malam Lailatul Qadar. Nah selastare gak dinto dari langit dunia diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 12 Ramadan walaupun ulama banyak beda pendapat di hal masalah kak itu, tapi yang paling masyhur Al-Quran itu ronaki tanggal 12 Ramadan ketika Kanjeng Nabi Muhammad bode gua Hira ayat setoron yang juga dinto 5 ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai makanya jelasaki sama para ulama syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan kan itu termasuk bulan Al-Quran karena itu menaki Al-Quran. Karena kita pakon sareng Kanjeng Nabi Muhammad untuk mau banyak ibadah kelaban maos Al-Quran. Nabinya orang kak itu muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala berkat Al-Quran. Orang-orang soleh, wali-walina Allah kak itu kekasih-kekasihna Allah mereka pasti endi hubungan saya sama Allah, sendi kedekatan dengan Allah pasti endi hubungan sama Al-Quran.
Punya ceritanya salah setengah sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu sahabat sifate sareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sahabat sebat lujuh di bil Quran. Saya mendedikasikan dirinya untuk berkhidmat kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, nulis Al-Quran, ngafalaki Al-Quran, sering maos Al-Quran. Sehingga sang Kanjeng Nabi Muhammad sifatnya sebagai orang sebat lujuh di bil Quran, orang yang mendedikasikan dirinya, orang yang berkhidmat dalam Al-Quran. Sahabat gak rinto banyak maus Al-Quran, banyak mata maki Al-Quran. Sehingga salah setembek to gak rinto Ubay bin Ka'ab etika nih sang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pas Kanjeng Nabi Muhammad matur kata Ubay, Allah makon dekasengko supaya beun maca Al-Quran. Orang sebanyak maus Al-Quran kata dia sahabat Ubay bin Ka'ab sampai sebutnya mana sareng Allah Subhanahu wa taala karena khidmat banyak di Al-Quran. Sampai salamaki dekat Kanjeng Nabi. Allah materbu dekat Kanjeng Nabi kepada ke Ubay. Ubay dia suruh maca Quran ya dengan Muhammad. Sampai sekali itu Kanjeng Nabi Muhammad menyifati Ubay bin Ka'ab karena berkhidmat banyak dengan Al-Quran, karena sering maus Al-Quran. Juga banyak ulama-ulama selain disebut lagi dalam salah satu kitab pada Imam Nafi, salah satu orang saya berkhidmat juga saya banyak maus Al-Quran, banyak ngatamaki Al-Quran. Panika paringi kemuliaan sareng Allah Subhanahu wa taala lebet amempe tepangki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempena Imam Nafi kadito tepangki sareng Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi medebu karena Imam Nafi kadito sering maos Al-Quran, lesana sering baca kelaban Al-Quran, maka Imam Nafi kadito esiom sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika beliau bungu dari sarena Imam Nafi kadito tak keluar aroma kecuali aroma sesai, kecuali wangi-wangi sangat sangat mulai esiom sareng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga guru-guru kita, termasuk salah setengah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sufyan. Beliau gak dinto sering ngelatini Al-Quran, bahkan beliau gak dinto ngapungi majlis khutmil Quran, melatini orang-orang yang hafal Al-Quran, melatini orang-orang ahli Quran, orang-orang yang senang ke Al-Quran. Sampai pada akhirnya karena beliau Kak Dinto sering alatini Al-Quran, pada akhir hidupnya beliau Kak Dinto parengi husnul khotimah sareng Allah Subhanahu wa taala, umroh berangkat ke Madinah Jimin biasanya acabis ke Kanjeng Nabi selastarena Kak Dinto iare Jumat montak klero, iare Kemis kota Jumat Kak Dinto pindah ke Mekah melaksanakan umroh. Selastarena umroh beliau Kak Dinto artikel umroh di Mekah. Karena kenapa kata Kak Dinto? Karena beliau Kak Dinto banyak khidmat dengan Al-Quran, banyak maus Al-Quran, termasuk ahlul Quran. Benikun Kak Dinto, beliau Kak Dinto artikel umroh malam Jumat pada saya medabu montak lero iare Jumat artikel umur Mekah pas esolate selastarena Jumatan esolate kelaban orang-orang sing goda Masjidil Haram pas Mekah maki Mekah. Sebelum beliau Mekah maki, sebelum beliau esolate Kak Dinto bodoh salah satu riwayat, bodoh salah satu cerita saya cerita lagi bahwasanya beda salah satu orang dari Mesir. Saya tak kenal ke Hadratus Syekh Ahmad Sufyan, tak naungi ke Hadratus Syekh Ahmad Sufyan, tapi ngetelak cahaya turun ke setum hotel, saya kat 5 hotel Kak Dinto tempatnya beliau Hadratus Syekh Ahmad Sufyan. Beda cahaya
saya turun, saya kena orang Mesir Kak Dinto antar ke kamar. Ternyata kamar Kak Dinto tempatnya jasa tak hatul tuh saya kamar supir. Orang Mesir Kak Dinto mau latih jasa saya lima terguna orang Mesir Kak Dinto salah satu orang Mesir. Jasa tak hatul tuh saya kamar supir Kak Dinto penuh dengan tulisan itu. Jasa Kak Dinto penuh dengan tulisan itu. Padahal beliau Kak Dinto saya yaki saya sering mau soal itu sholawat. Di samping sholawat naria beliau juga istiqomah mau dalailul khairat. Tapi saya muncul dalam jasa boleh Kak Dinto lafaz-lafaz yang bertuliskan Al-Quran. Karena apa? Karena beliau berkhidmat dengan Al-Quran. Nah, gunanya apa kalau cerita masalah masyai Kak Dinto supaya kita juga tergugah. Malam saya penuh barokah Kak Dinto. Malam saya buat iseng sebagai malam sebagai bulan-bulan Al-Quran supaya kita di akhir-akhir bulan Kak Dinto membanyak ibadah kelaban maus Al-Quran. Juga banyak orang-orang lain yang cerita aki dalam kitab pada Imam Senyaman Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi Kak Dinto orang selama hidupnya awalnya beliau jauh dari tuntunan Allah, jauh dari tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan hidupnya dihabiskan dengan maksiat, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan semacamnya. Sehingga di suatu saat ketika dia pulang dari tempat maksiat, si Asfana Bishr Al-Hafi Kak Dinto pulang dari tempat dia minum-minuman keras dengan teman-temannya. Sampai pada suatu jalan mangkii satu lari kertas, setong kertas sebode dalam kertas Kak Dinto salah satu ayat dari Al-Quran. Karena mangkii setong kertas Kak Dinto Bishr Al-Hafi mulai, aduh Kak Dinto ayat Al-Quran, ini ayat Al-Quran pondut sarang Bishr Al-Hafi karena budaya tengah aja pondut sarang Bishr Al-Hafi. Pas mau bengiminnya perokom Kak Dinto salah satu ayat dari Al-Quran Kak Dinto perokom sama Bishr Al-Hafi sabuk kenangan saya ayat pas katibon apa bode salah satu ulama tisa Kak Dinto mempe saya dalam mempe na Kak Dinto kebui sarang Allah Subhanahu wa taala kebela ke Bishr Al-Hafi salah satu walina Allah Kak Dinto ulama salah satu Kak Dinto mempe panggil sarang Allah kebela bersuara saya menemu kebela ke Bishr Al-Hafi orang jeria mare ngagunga kita nyama orang jeria mare meroom tanya maka bekal eproom nyaman bagi eswarga Allah Subhanahu wa taala bungo kiai ini tak pertaja masyarakat Bishr Al-Hafi padahal orang-orang tidak ada nyaman Bishr Al-Hafi selain jeria orang saya sering maksiat orang saya sering durhaka kerenduan orang saya sering audu kiai Kak Dinto karena tak pertanyaan takut mempena diri setan audu dasar audu asolat sarin boleh dalam mempena boleh pagi boleh sarang nada tukan Allah Kak Dinto kebela kok kebisa Al-Hafi kebela orang jeria mare ngaku-ngaku kita nyaman orang jeria mare ngeroma kita nyaman maka bekal prokom nyaman bagi eswarga maka bekal yaku-ngaku nyaman eswarga Allah Subhanahu wa taala pas umum Kak Dinto itu Bishr Al-Hafi seseumur odi tak pernah semak Allah seseumur odi tak pernah negu Al-Quran tapi dalam akhir-akhir waktu masa dia bermaksiat ngaku-ngaku Al-Quran tak mau sekali itu tak baca Al-Quran pun cuma ngaku-ngaku Al-Quran aku ngaku sarang Allah Subhanahu wa taala katipun apa pas kita memporon berkhidmat dengan Al-Quran mun kita poron ngatamaki Al-Quran maka pasti kita bekal iaku ngaji sareng Allah Subhanahu wa taala karena para ulama nyontoaki dekat kita salah satu Imam Syafi'i kan itu buaki mau nabi nasok bulan Ramadan biasanya sehari kan itu hatam dua kali Al-Quran
maos Al-Quran hafal bukan. Namun kau lawan jenengan tak kira bisa, tapi paling bunten ngakungi hataman sebulan sekali. Oh tapi terkata hatam saya penting maos Al-Quran semalam selembar, setiap pas saya sholat selembar, makna kita ngakungi bagian sebagai orang-orang si romakinya kita lagi. Iya junane pun Allah Subhanahu wa taala. Para rabu seemulja akisan Allah tak dinto selaksana aki kita saja termasuk sebagai hablum min Allah. Hubungan kita dengan Allah, maus Al-Quran, puasa, terus atrawih, asolat dan semacamnya. Moga-moga setujuna keterima asal Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh juga senausa terawihna tak akan dia gelek seterang lagi kefake ini tak tak punten. Terawihna biasa mausa Al-Quran tepat, tapi banyak dari kita sesorat kita terima sama Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang saya tak terima sholat itu dua kisah Nabi Muhammad. Puasa tak terima, sholat tak terima, beda telok bagian. Moga-moga kita Islam betakina setia. Yang pertama rajulun amma qauma fahum lahu karihun. Beda orang laki atau pemimpin sengimami satu kaum atau sedeti pimpinan, tapi makmumah tak senang ke pemimpin kan itu karena dolim. Maka orang-orang ketiga itu teka asolat, teka puasa tak kira terima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita itu termasuk kita setuju kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita setuju pemimpin. Ya panjenengan sing ngagumi keluarga, pemimpin kepada keluarganya. Iki kakak bagus yang jadi pemimpin sampai boleh. Tadi itu orang saya tak terima sholat tak terguna kanjeng Nabi. Rajulun amma qauma fahum lahu karihun. Ada orang laki saya jadi pemimpin, saya jadi imam, tapi makmum tak senang ke pemimpin kan itu karena boleh. Saya pertama kan itu. Saya nomor 2, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang mana istri itu suaminya dalam keadaan tak ridho dengan istri kan, nginep, teduh, maka sholat itu tak kira terima sama Allah Subhanahu wa taala kalau suaminya dalam keadaan tidak ridho kepada istrinya. Si nomor 2 kan itu. Si nomor 3 banyak kan itu. Wa akhwani mutasorimani. Di bulan Ramadan sampai kita termasuk dari orang-orang si tolak setuju amal ibadah kita, termasuk salah satunya wa akhwani mutasorimani. Beda dua tetangga, dua orang saling benci, tak nyapa karena bab apa pilihan misalnya, tak nyapa. Sholat bagus sekali sholat tak kira terima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita masuk bulan Ramadan, di akhir Ramadan jauhi dari sifat-sifat itu. Moga-moga sedaya amal ibadah kita diterima asal Allah Subhanahu wa taala. Juga moga-moga malam semakin gak itu termasuk sebagai malam Lailatul Qadar. Sehingga ibadah kita yang kita laksanakan dicatat sebagai ibadah 83 tahun. Lebih dari 83 tahun. Karena bedengan Lailatul Qadar kan itu dua kisah para ulama apa nama ibadah malam Lailatul Qadar karena umat Kanjeng Nabi umur ada pandai. Tak sami salah umat Nabi zaman ini. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, beliau kan itu ngagungi umat, sing ngagungi umur 1000 tahun, udah 500 tahun. Sedangkan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad, udah seseket, udah tak dapat dari seket, udah saya sebiter, petok bolok, belum bolok. Tapi mau kita bisa ngaule malam Lailatul Qadar, kan itu kita dihitung setiap bulannya, setiap tahunnya. Mau kita bisa ngaule malam Lailatul Qadar, maka bakal ibito kita melaksanakan ibadah lebih banyak dari 33 tahun. Moga-moga kita setuju ngaule malam Lailatul Qadar. Mungkin sekali itu saya bisa sampai aki sarang petenggaula kurang lebih nanyon seorang.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.